Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik ya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan tematik yaitu tema 3, subtema 3. Tugasku sehari-hari. Bahasa Indonesia. Menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Kamu dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Mula-mula perhatikan gambar dengan seksama. Pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Setelah itu, kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Menggunakan kosakata untuk membuat cerita. Perhatikan anak-anak. 1. Ingat kembali kosakata tentang budaya kerukunan beragama. 2. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. 3. Buatlah sebuah cerita dari kalimat-kalimat tersebut. Menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Kamu harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, menyapa dan mengucapkan salam. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkannya dengan santun. Berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Ibu, ayah, Komang berangkat ke sekolah dulu ya. Mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Ayo anak-anak perhatikan. Banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata tersebut, kamu dapat menulis cerita. Kamu juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Jika gambar-gambar belum tersusun urut, amati gambar dengan teliti. Buatlah kalimat sesuai gambar. Susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial, misalnya membantu, menjenguk, dan menolong. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis, misalnya denah, lokasi, tempat, dan rute. Kita lanjutkan pelajaran matematika. Kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Perhatikan contoh berikut. 200, 200, 200. Bernilai sama dengan 200, 100, 100, 100. Mengurutkan harga barang. Kita dapat membandingkan harga beberapa barang. Murah, berarti harga barang lebih rendah. Mahal, berarti harga barang lebih tinggi. Manakah yang lebih murah dari kedua makanan berikut? Wafer harganya Rp900. Permen harganya Rp500. Harga permen lebih murah dari harga wafer. Yuk anak-anak perhatikan contoh berikut. Wafer harganya Rp900. Permen harganya Rp500. Minuman harganya Rp800. Cara mengurutkan harga sama dengan mengurutkan bilangan. Urutan harga mulai dari yang paling murah. Rp500, Rp800, Rp900. Barang yang paling murah adalah permen.
Barang yang paling mahal adalah wafer. Menghitung kesetaraan nilai uang. Kelompok uang yang bernilai sama dapat ditukarkan. Kelompok uang yang nilainya sama disebut setara. Perhatikan anak-anak contoh berikut. Rp1.000, Rp500, Rp500 dapat ditukar dengan Rp200, 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 Rp200. Berapa banyak uang logam Rp200 yang dapat ditukar dengan uang sejumlah Rp4.000 berikut? Rp2.000 dapat ditukar dengan 10 keping uang logam Rp200. Rp2.000 dapat ditukar dengan 10 keping uang logam Rp200. Jadi, uang Rp4.000 dapat ditukarkan dengan uang Rp200 sebanyak 20 uang logam. Menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Anak perhatikan, uang digunakan pada kegiatan jual beli. Ketika membayar, kalian harus bisa membandingkan harga dan nilai uangmu. Cara membandingkan harga barang dan nilai uang sama dengan cara membandingkan bilangan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran PPKN. Keberagaman agama di sekolah. Perhatikan anak-anak, di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman. Cara menghormati keberagaman agama. Perhatikan anak-anak, walaupun ada teman yang memiliki cara beribadah yang berbeda, kita harus saling menghormati. Sikap saling menghormati dapat menciptakan kerukunan. Contoh sikap yang dapat menciptakan kerukunan beragama adalah mengucapkan salam. Menjaga kerukunan. Saling menghormati antara pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan agama dapat kita terapkan di sekolah. Perhatikan contoh berikut. 1. Bermain bersama tanpa membeda-bedakan. 2. Tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Sikap menghargai keberagaman agama di sekolah. Ada keberagaman agama di sekolah. Contoh, sikap saling menghargai dalam keberagaman agama di sekolah. Perhatikan anak-anak gambar berikut. Bermain tanpa membeda-bedakan. Menghormati guru. Kita lanjutkan pelajaran SBDP. Gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Khayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan. Langkah-langkah membuat gambar imajinatif. 1. Bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau impikan. 2. Buatlah sketsa di kertas gambar. 3. Tebalkan garis pada sketsamu. 4. Warnailah gambar tersebut dengan alat mewarnai. 5. Warnailah dengan rapi. Membuat gambar imajinatif. Menggambar imajinatif dilakukan dengan membuat gambar yang bersifat khayalan. Kamu dapat menghayalkan suatu benda atau kegiatan untuk kamu gambar.
1. Sebelum menggambar imajinatif, buatlah sketsanya terlebih dahulu. 2. Tebalkan garis-garis pada sketsamu. 3. Setelah gambarmu selesai, kamu dapat mewarnainya dengan alat mewarnai. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu kali ini. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya. Ibu akan memberikan tugas anak-anak. Tugas bahasa Indonesia. 1. Membaca dari halaman 104. Kerjakan Ayo berlatih halaman 105. 2. Membaca dari halaman 107. Kerjakan Ayo berdiskusi halaman 108. Tugas matematika. 1. Mengerjakan Ayo berlatih halaman 86. 2. Mengerjakan Ayo berlatih halaman 96. 3. Mengerjakan Ayo berlatih halaman 109. Tugas PPKN. 1. Mengerjakan Ayo berdiskusi halaman 92. 2. Mengerjakan Ayo berlatih halaman 94. Tugas SBDP. Anak-anak menggambar gambar imajinatif. Untuk gambar bertema tanaman, jangan lupa diwarnai. Untuk hasilnya dipotokkan dan dikirimkan melalui WA. Hasilnya disimpan, jangan dibuang. Anak-anak, semua tugas dari Ibu kalau sudah selesai di-WA-kan pada Ibu Ella. Tugas paling telat dikumpulkan pada hari Jumat pukul 12. Sekian pembelajaran dari Ibu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa anak-anak.